berjumpa kembali dengan saya Imbang Satriana atau Balance Warrior, salah satu instruktur dari Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Kali ini kita akan membahas materi tentang situasi rescue atau penyelamatan. Betapa pentingnya ketika seorang petugas, baik petugas pemadam kebakaran, petugas penyelamatan datang ke TKP, harus memahami dulu situasi yang akan dihadapi. Nah, di kali inilah kita akan membahas tentang bagaimana seorang petugas penyelamat, petugas pemadam kebakaran menghadapi berbagai situasi, dan di sini kita fokuskan kepada penyelamatan. Setelah mempelajari ini, setelah melihat video ini, diharapkan rekan-rekan bisa bagaimana mengetahui, memahami tentang situasi-situasi penyelamatan dan juga dapat menghadapi situasi-situasi tersebut dengan baik dan benar. Baik, ada beberapa hal yang perlu Anda pastikan bahwa Anda sudah memahami materi ini, dan harus bisa pertama adalah menjelaskan tentang pengertian apa itu situasi-situasi penyelamatan, bisa menjelaskan kelompok dalam situasi penyelamatan, bisa menjelaskan situasi penyelamatan pada bangunan terbakar, pada bangunan runtuh, pada air atau water rescue, juga bagaimana penyelamatan pada kebakaran intinya, pastinya. Baik, kita akan awali dengan pengertian apa itu situasi-situasi penyelamatan. Situasi-situasi rescue atau penyelamatan adalah bagaimana situasi bahaya yang kemungkinan akan muncul di tempat kejadian atau di TKP yang dapat mengancam keselamatan petugas maupun memperburuk keadaan korban dalam proses penyelamatan. Biasanya dalam proses penyelamatan ada hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu kepada si penolong atau petugas maupun juga kepada korban. Ada kelompok situasi dalam penyelamatan, ada kelompok situasi dalam penyelamatan. Pertama, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 yang pertama, penyelamatan di mana bagaimana korban bisa dijangkau secara langsung oleh regu penyelamat dan pemindahannya tanpa risiko dan luka yang berarti. Jadi ini masih sangat mudah. Kelompok pertama adalah bagaimana petugas atau si penyelamat bisa mengambil si korban dengan sangat mudah, bisa dijangkau tanpa ada resiko yang berarti. Yang kelompok kedua, di mana penyelamat mengetahui lokasi korban. Lokasi korban bisa diketahui, namun dia terjebak situasi korban sudah diketahui, maka pemindahannya memerlukan resiko. Jadi penyelamat sudah paham, oh korbannya ada di gedung A, korbannya ada di gedung B, tapi untuk mengarah ke sana, untuk akses ke sana itu memerlukan resiko yang mungkin bisa terluka buat petugas ataupun juga buat si korban. Kelompok ketiga adalah bagaimana regu penyelamat tidak mengetahui di mana korban, tidak mengetahui korban ada di mana, dan untuk mengeluarkan si korban penuh dengan resiko, baik resiko bagi penyelamat utamanya dan juga resiko untuk si korban. Inilah kelompok 1, 2, dan 3. Jadi kelompok 1, korban sudah diketahui, untuk mengambil akses ke sana tidak ada resiko. Kelompok kedua, korban diketahui, tapi untuk mengambil si korban penuh dengan resiko. Sedangkan kelompok ketiga, korban tidak diketahui, untuk mengambilnya penuh dengan resiko. Itulah kelompok-kelompok yang harus dipahami oleh seorang penyelamat atau regu penyelamat. Lalu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan penyelamatan adalah, pertama, banyaknya bahaya terhadap korban dan regu penyelamat. Bisa saja di TKP korban, petugas akan bertemu dengan banyaknya situasi yang membahayakan buat regu penyelamat maupun buat si petugas. Apakah itu bahaya yang ada di sekitar maupun bahaya pada tempat penyelamatan tersebut. Yang kedua adalah faktor metode atau cara
yang harus diambil oleh petugas selain yang sudah diada, yaitu metode alternatif. Metode alternatif harus disiapkan oleh petugas, oleh regu penyelamat. Biasanya harus ada plan A, plan B, plan C. Bagaimana ketika plan A tidak berhasil, plan B dipakai, plan B tidak berhasil, plan C yang dipakai. Itulah harus ada metode-metode alternatif yang dipunyai oleh regu penyelamat. Yang ketiga adalah tersedianya petugas penyelamat. Apakah petugas penyelamat tersedia? Apakah regu penyelamat, orangnya, sumber dayanya cukup untuk penyelamatan tersebut? Karena dalam penyelamatan minimal adalah 2 orang, minimal. Namun kadangkala memerlukan lebih dari 2 atau 4 orang, paling tidak 1 regu. Katakanlah dalam mengambil orang dalam bangunan runtuh, itu memerlukan 4 sampai 6 orang 1 regunya. Tidak bisa tidak. Untuk penyelamatan pada beda ketinggian juga memerlukan 4 sampai 6 orang. Nah, inilah tersedianya sumber daya manusia yang ada juga harus dipikirkan oleh regu penyelamat. Lalu yang selanjutnya adalah yang keempat, tersedianya peralatan. Apakah peralatan yang dimiliki, peralatan yang dibawa oleh regu penyelamat sudah cukup atau sudah sesuai dengan apa yang akan dihadapi? Kalau dia datang untuk beda ketinggian, tentunya yang dibawa adalah peralatan-peralatan rescue beda ketinggian, vertical rescue dengan lengkap dan tidak ada yang tertinggal. Ini harus dipahami oleh regu penyelamat, yaitu tersedianya peralatan pada penyelamatan. Yang kelima, banyaknya waktu yang tersedia. Buat petugas, bagaimana petugas ini bermain dengan waktu? Korban yang sudah meninggal tentu akan berbeda dengan korban yang masih hidup. Korban yang masih hidup antara yang dia akan meninggal atau dia sudah luka parah dengan luka ringan juga akan berbeda. Nah, inilah di sini petugas penyelamat, regu penyelamat harus memastikan bagaimana dia bermain dengan waktu. Korban yang sudah meninggal, dia akan memerlukan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan korban yang sudah katakanlah lukanya sudah berat atau lukanya parah, itu akan memerlukan waktu yang sangat cepat untuk pengambilan korban. Nah, ini juga harus dipahami juga oleh para regu penyelamat. Lalu yang terakhir adalah pengetahuan, keterampilan, pengalaman para petugas penyelamat. Bagaimana pengetahuan si petugas atau regu, keterampilannya, bagaimana pengalamannya. Mungkin secara pengetahuan oke, secara knowledge penyelamat sudah mampu, secara skill penyelamat sudah mampu, tapi belum punya pengalaman. Ini juga akan membawa petugas juga kadang-kadang bingung, atau petugas gamang, atau petugas akan bingung akan berbuat apa. Nah, disinilah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman petugas harus disinkronkan, harus dikolaborasi untuk menjadi seorang petugas penyelamat atau regu penyelamat yang baik. Selanjutnya kita bahas satu persatu tentang situasi pada penyelamatan. Yang pertama, bagaimana menyelamatkan atau situasi penyelamatan pada bahaya kebakaran. Tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan di bahaya kebakaran, yaitu ada panas, asap, juga ada gas beracun di situ. Asapnya pasti ada gas beracun yang beresiko. Kalau panas tentu akan beresiko buat si petugas mudah letih, buat regu petugas mudah letih, gangguan pernapasan juga, asapnya juga sesak napas, kadar oksigennya pasti turun, juga iritasi mata. Termasuk di asap itu ada gas beracun yang bisa saja mencederai kulit, mata, dan bisa menimbulkan pada kematian. Nah, inilah bahaya di tempat kebakaran. Lalu bagaimana untuk agar bahaya itu bisa diminimalisir? Bahaya bisa diminimalisir yaitu dengan memakai peralatan APD lengkap. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, mulai dari helmet, SCBA, alat pelindung pernapasan, fire jacket, sarung tangan,
fire trouser, sepatu safety, termasuk juga DSU atau Distress Signal Unit, itu pun harus dibawa. Senter juga harus dimiliki oleh petugas pemadam kebakaran yang akan menyelamatkan di tempat area kebakaran. Dan tentunya peralatan-peralatan yang lainnya, peralatan portable entry yang sesuai dengan yang akan dimasuki oleh petugas untuk menyelamatkan di tempat kebakaran. Ingat, bahaya keselamatan jiwa itu ada dua. Yang pertama bahaya cara langsung, yaitu bagaimana tersengat temperatur yang tinggi, keracunan asap atau keracunan zat kimia di tempat kebakaran itu adalah bahaya langsung. Sedangkan yang kedua adalah bahaya tidak langsung. Bahaya tidak langsung yang pertama itu bagaimana dia akan terluka, terjatuh, lalu terserang penyakit setelah paskanya, juga mengalami shock atau serangan psikologis di tempat kebakaran. Kita lihat bagaimana hambatan yang akan dihadapi petugas penyelamat di tempat kebakaran, yaitu pertama, hambatan pasti dari hasil pembakaran. Ingat, yang namanya hasil pembakaran itu akan menghambat si petugas penyelamat. Apa itu hasil pembakaran? Jelas panas, asap. Di situ ada gas beracun atau zat beracun, juga flame atau nyala juga akan menghambat. Termasuk juga pasca dia terkena panas, bahan itu terkena panas, mungkin akan menjadi rapuh, akan menjadi lapuk, sehingga akan membuat si petugas akan terperosok, akan jatuh dan lain sebagainya. Kemungkinannya runtuhnya struktur bangunan karena panas, lalu kurangnya pengetahuan, ini juga menjadi situasi di mana kondisi gedung ini yang sering sekali petugas atau penyelamat ini tidak tahu situasi gedung yang akan dimasuki. Ketika petugas tidak memahami atau tidak mengetahui situasi kondisi gedung, maka si petugas harus bertanya kepada yang pemilik gedung bagaimana denah lokasi gedung yang sebenarnya, yang terupdate, yang terkini, atau juga bisa juga meminta denah gambar yang sudah tersedia. Namun tetap wawancara kepada pemilik gedung itu adalah yang utama untuk situasi gedung tersebut yang terkini. Lalu kurangnya informasi tentang lokasi korban juga bisa dimintai keterangan dari si pemilik gedung. Bagaimana informasi tentang lokasi korban atau yang terakhir orang yang melihat si korban tersebut. Termasuk juga kadang-kadang petugas pemadam kebakaran ketika datang adalah tidak bertemu dengan pemilik gedung. Maka alternatifnya adalah si petugas harus memakai gate line untuk memasuki gedung tersebut. Baik, sekarang situasi penyelamatan pada bangunan runtuh. Situasi pada bangunan runtuh ini bisa terjadi ketika bangunan runtuh pasca kebakaran atau juga bangunan runtuh memang karena gempa bumi atau bangunan tersebut lapuk atau sudah katakanlah sudah termakan usia. Nah, di sini juga akan berbeda. Kalau dalam bangunan runtuh pasca kebakaran tentu akan banyak sekali sebelum terjadi runtuh, biasanya petugas pemadam sudah memahami bagaimana tembok itu yang terkelupas, bagaimana air itu bisa menembus dinding, atau tembok itu sudah miring, tembok itu sudah berubah strukturnya. Itu adalah sebelum tembok itu rubuh ketika terjadi kebakaran karena panas kebakaran. Nah, ketika sudah rubuh mungkin akan berbeda lagi dia karakteristiknya dengan bangunan runtuh karena gempa bumi atau dia lapuk. Ada beberapa bentuk-bentuk bangunan runtuh karena gempa bumi. Yang pertama cantilever. Cantilever adalah bangunan runtuh, katakanlah ini bangunan, ini adalah perlantainya, maka dia patahnya bisa dari tengahnya atau dari pinggir, hampir di pinggir, tapi bukan di pinggir, di tengahnya dia patah begini.
Nah, itu cantilever. Ada lagi lentu yang patahnya adalah pas di pinggir, katakanlah di gedung, ini di lantai, dia patahnya seperti ini. Ini lentu. Lalu ada lagi pancake. Pancake itu seperti namanya pancake, seperti roti isi itu, seperti roti isi, makanya patahnya menumpuk seperti ini, itu pancake. Lalu ada lagi V-shape yang patahnya di tengah tapi dia membentuk V, membentuk seperti huruf V, itu adalah V-shape. Nah, 15% korban terjebak di dalam ruangan kosong. Seperti tadi V-shape tadi, di pojok-pojok situ adalah ada kemungkinan 15% dia korban bisa selamat di situ. Seperti tadi pancake juga dia bukan jarang, sering sekali korban itu justru ada di pancake itu yang kadang-kadang ada bangunan-bangunan yang kuat atau bangunan-bangunan dia bersembunyi, orang itu bersembunyi di meja atau lain sebagainya, atau di struktur kolom bangunan, dia bisa terselamatkan di situ. 15% korban terjebak itu di dalam ruang kosong. Lalu bagaimana mendekati korban ketika pada bangunan runtuh? Ada dua, vertikal maupun horizontal, yaitu vertical approach maupun horizontal approach. Vertikal yaitu penyelamat dari atas mengambil korban. Kalau katakanlah dari pancake tadi, penyelamat bisa dari atas membuat bukaan untuk meraih korban. Ada lagi vertical approach dari bawah. Ya, dari bawah penyelamat membuat bukaan dari bawah, vertical approach. Dari bawah, dari vertical approach dari atas dan dari bawah. Lalu ada lagi horizontal approach dari samping. Petugas membuat bukaan dari samping bangunan yang roboh tersebut. Ada beberapa pedoman menuju korban sebelum petugas atau penyelamat memasuki korban. Yang pertama, penyelamat harus memastikan listrik di gedung tersebut sudah dipadamkan. Yang kedua, bergerak menuju lokasi penandaan korban. Nanti pada session berikutnya kita pada penandaan korban, bagaimana V, atau nanti ada khusus di CSR kita pada penandaan korban. Lalu kurangi bahaya, mencari bahaya dikurangi. Apakah itu kabel, apakah itu paku, atau itu seng, besi, dan lain sebagainya, dikurangi. Tentukan daerah aman. Sebelum masuk gedung, peregu penyelamat harus memastikan daerah yang aman yang dimasuki. Daerah yang paling aman dibuat dimasuki, artinya si petugas mudah memasuki area tersebut, aksesnya lebih gampang, dan tidak membuat kesulitan buat si korban maupun peregu penyelamat khususnya. Lalu amankan tempat akses dan buang puing-puing. Kalau memang sudah dipastikan aksesnya, sudah dipastikan tempatnya untuk akses petugas penyelamat, maka di daerah situ diamankan. Lalu kalau sudah membuat bukaan pasti ada puing-puing, maka puing-puing itu diamankan. Lalu bagaimana tanggung jawab petugas penyelamat terhadap korban? Ketika si petugas bertemu dengan si korban masih di dalam bangunan, lalu si petugas berusaha berkomunikasi dengan si korban, yaitu memberikan petunjuk keselamatan darurat, informasinya tentang keadaan yang dialami. Jadi berkomunikasi dengan si korban. Pak, Bu, tenang, saya petugas penyelamat, saya akan menolong Anda. Harap tenang, situasinya adalah pasca gempa bumi ini ibu akan kesulitan keluar, kita akan coba membantu. Nah, kasih informasi sekedar saja tanpa detail, karena kalau detail bisa membuat dia panik dan lain sebagainya. Sekedar informasi bahwa memastikan bahwa Anda adalah yang akan menyelamatkan si korban tersebut. Kalau memang ada luka, diobati atau ditutup, silakan diberikan pengobatan atau diberikan pertolongan sekedarnya. Lindungi dan monitor keadaan korban. Selalu berkomunikasi dengan korban, jangan sampai si korban lepas dari kendali. Jangan sampai si korban ini tiba-tiba terjadi shock. Jangan sampai si korban ini tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus dipantau sambil berkomunikasi dengan korban. Sambil memberikan perawatan darurat bila diperlukan. Juga yang di luar
Tim yang lainnya memberikan informasi kepada rumah sakit bahwa keadaan korban setelah diinformasi dari dalam, lalu yang di luar memberikan informasi kepada rumah sakit bahwa telah ada korban dengan keadaan korban seperti ini dengan keadaan lukanya. Nah, itulah penyelamatan bagaimana di bangunan runtuh di gempa bumi. Sekarang bagaimana penyelamatan pada beda ketinggian? Penyelamatan beda ketinggian ini kita harus melihat beberapa situasi yang kadang-kadang dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran. Yang pasti pertama adalah yang akan berhadapan dengan petugas adalah cuaca. Apakah sedang panas terik matahari, ataukah sedang hujan malam hari, atau mungkin badai, atau mungkin di tempat kebakaran. Nah juga ini harus diwaspadai, harus diperhatikan oleh para petugas penyelamat. Yang kedua, kondisi lingkungan yang labil. Di tempat-tempat tertentu kita akan kesulitan mencari angkor. Di tempat-tempat tertentu kita akan kesulitan mencari tempat untuk penambatan tali. Nah ini juga harus diperhatikan. Kira-kira bagaimana daerah-daerah atau tempat-tempat yang akan membuat kesulitan petugas. Petugas harus membawa peralatan yang lengkap. Lokasi yang terjal juga bisa harus diwaspadai oleh petugas. Adanya binatang buas jika penyelamatan diadakan di daerah-daerah hutan, daerah pegunungan, harus waspadai juga binatang buas. Termasuk juga ketika akan mengambil orang di sumur atau di lubang-lubang atau di got-got, itu juga harus diwaspadai, juga termasuk juga binatang buas, binatang berbisa. Trauma ketinggian. Seorang petugas tidak boleh punya trauma ketinggian, tidak boleh fobia pada ketinggian. Termasuk juga mewaspadai si korban jika korban itu mempunyai fobia ketinggian. Kondisi lokasi yang sempit kadang-kala harus dihadapi oleh petugas, memasuk ke dalam lorong-lorong, ke got dan lain sebagainya. Itu pun harus diwaspadai oleh petugas pemadam kebakaran maupun petugas penyelamat. Lalu konsentrasi pada oksigen yang rendah. Bagaimana ketika masuk ke dalam sumur, masuk ke dalam lubang yang kadar oksigennya rendah. Ini harus diwaspadai oleh petugas. Sebab itu pakailah APD, alat pelindung diri yang sesuai. Apakah memakai SCBA yang digendong, kalaupun tidak mungkin kan memakai SCBA pakai airline, yaitu sistem pernapasannya tabungnya ada di atas dengan memakai selang yang panjang. Baik, juga tidak lupa keahlian, skill dari petugas. Ini juga harus perhatikan siapa yang akan turun, siapa yang akan mengoperasikan block and tackle, siapa yang membuat tambatan, siapa yang membuat ikatan. Ini harus sudah dipastikan orang-orang yang sudah betul-betul memang dia ahli atau skillnya dimumpuni di daerah, di tempat-tempat pos-pos tersebut. Lalu juga penggunaan peralatan yang tepat. Penggunaan peralatan yang tepat, cepat, hemat, itu juga harus diperhatikan oleh petugas. Jangan sampai peralatan yang banyak mubazir, tapi peralatan sedikit malah kurang. Tapi bagaimana petugas bisa mengambil, membawa peralatan yang cepat, tepat, tapi juga hemat. Baik, teknik pengoperasian peralatan juga harus sesuai dengan prosedur. Bagaimana block and tackle harus sesuai dengan prosedur. Bagaimana ikatan-ikatan juga harus sesuai prosedur. Jangan malah membuat katakanlah si korban itu terjerat. Bagaimana membuat ikatan penambat, jangan sampai penambat itu lepas. Nah, adalah sesuai dengan teknik dan prosedur yang baik. Termasuk kondisi fisik dari petugas penyelamat untuk menyelamatkan korban. Ada beberapa macam penyelamatan dengan menggunakan tali, yaitu dengan menyelamatkan diri sendiri. Katakanlah si petugas pemadam kebakaran yang terjebak di TKP gedung tinggi, dia harus menyelamatkan diri sendiri, juga termasuk penyelamatan, juga termasuk penggendongan. Kalau dia mampu, petugasnya berdua, dia harus bergendongan atau petugasnya menolong membawa si korban atau korban yang ada di situ dengan cara digendong, gendong depan maupun digendong belakang menggunakan teknik yang gendong depan menggunakan meluncur dasar, sedangkan untuk gendong belakang menggunakan teknik spider atau monkey. Baik, ada lagi teknik belay yang dioperasikan dari bawah, diulurkan dari bawah
setelah setelah diikat dari atas, membuat apakah dia si korban memakai full body harness, lalu dipasangkan karabiner di sana, menggunakan gelung 2 atau gelung 1, lalu dioperasikan dari bawah menggunakan bilek. Ada lagi teknik rangkaian pulley atau blab and tackle, kata itu untuk bisa si korban ada di bawah, ya, atau untuk korban itu supaya naik ke atas. Biasanya ada di dalam sumur, gorong-gorong dan lain sebagainya. Termasuk juga sliding roll yang memakai terpal luncur, baik yang semi vertikal, ataupun yang vertikal yang sekarang sudah ada. Devy escape juga bisa dipakai, memakai cara kawat otomatis itu. Juga airbag sprint shield, seperti memakai bantalan, orangnya lompat tapi maksimal dari lantai 3, tidak boleh lebih, dia bisa lompat ke sprint shield tersebut. Lalu mobil tangga juga bisa digunakan sebagai area untuk evakuasi korban di tempat kebakaran atau di tempat ketinggian. Dalam menurunkan korban dengan tali, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh petugas. Yang pertama, sarana penyelamatannya tidak ada yang lain. Jadi sarana menurunkan korban dengan tali ini ketika sarana evakuasi, kalau dalam gedung, ketika sarana evakuasinya sudah tidak bisa dipakai, sudah tidak bisa dilalui, sudah penuh dengan asap, penuh dengan kebakaran, penuh dengan api dan lain sebagainya, baru digunakan teknik menurunkan korban dengan tali. Ini kalau di tempat kebakaran. Ada lagi kalau di tempat lainnya berbahaya atau tidak ada akses, juga bisa korban turunkan dengan tali. Lalu seorang katakanlah dia ada petugas, seorang yang menguasai tali itu harus memahami penggunaan peralatan dengan baik secara skill, fisik maupun secara mental. Si petugas sudah mampu untuk mengadakan pertolongan di beda ketinggian. Lalu peralatannya harus siap, peralatannya harus tersedia. Apakah itu tali luncur, remantel yang statis, dinamis, karabiner, figure eight, pulley, sarung tangan, terus penambatnya ada, auto stop, webbing, jumar dan lain sebagainya. Nah, itu harus dimiliki oleh petugas. Peralatan beda ketinggian yang paling harus pahami dan harus diingat oleh petugas adalah menggunakan alat pelindung diri lengkap. Mulai dari ujung kepala, jangan lupa memakai harness, full body harness, dan juga memakai, kalau ada dia malam, dia harus pakai senter, sarung tangan dan sepatu safety. Itulah tadi penyelamatan pada beda ketinggian. Baik, selanjutnya nanti kita akan bertemu di sesi yang lain. Masih banyak lagi slide yang harus dipelajari, harus kita bahas. Nanti di waktu dan lain kesempatan kita berjumpa lagi. Saya Imbang Satyana, instruktur Pusdik Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Damkar Jaya.